5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih pada mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, keragaman budaya itu menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni itu berupa seni rupa ya, ada seni tari, seni musik, lalu ada seni rupa. Nah, di sini ada macam-macam karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni montase. Coba adik-adik amati gambar ini, karya seni montase ini. Lalu ada karya seni rupa kolase. Ya, coba amati gambarnya. Berikutnya ada karya seni rupa mozaik dan karya seni aplikasi. Apa yang membedakan karya seni rupa ini dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan yang ditempelkan sangat beragam. Yang pertama, kita belajar montase. Montase itu dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu bisa diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar dengan adegan yang baru yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu apa itu karya kolase? Nah, karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan. Misalnya ada kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Berikutnya ada karya seni rupa mozaik. Dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan pada mozaik ini lebih kecil adik-adik. Bahan yang digunakan sejenisnya misalnya adalah kertas saja, atau kaca saja, atau keramik saja adik-adik. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warnanya. Berikutnya ada karya seni rupa aplikasi. Dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi ini banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, kita sudah mengetahui arti dari masing-masing karya seni rupa. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah cara membuat karya montase. Ini adalah contoh gambar karya montase adik-adik. Pertama, tentukan dulu tema karya. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, caranya buatlah rancangan karya montase dulu pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar itu dapat kalian peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Berikutnya, guntinglah gambar-gambar tadi dengan baik adik-adik. Rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan kalian. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Nah, montase ini kan gabungan dari beberapa gambar menjadi gambar yang baru yang memiliki makna atau arti adik-adik. Kalian bisa menambahkan juga dengan mewarnai atau menggambar di karya montase yang sudah kalian tempel.
Berikutnya, bagaimana cara membuat karya kolase? Nah, ini adalah beberapa contoh karya kolase. Kalau yang di atas ini dari daun, kalau yang di bawah ini dari biji-bijian adik-adik. Pertama, buatlah gambar pada selembar kertas yang sesuai dengan tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya bisa kertas, kain, kayu, daun, biji-bijian. Lalu potong-potong bahan kolase, kecuali biji ya, biji tidak perlu dipotong-potong. Tempelkan potongan-potongan bahan itu pada gambar sehingga membentuk seperti ini. Kalian harus padu padankan warna dari biji-bijiannya atau potongan kertas, kain atau kayunya. Berikutnya adalah cara membuat karya mozaik. Nah, ini adalah contoh karya mozaik adik-adik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Buatlah gambar pada selembar kertas terlebih dahulu sesuai tema yang dipilih. Kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan yang kecil-kecil seperti ini, ya. Lalu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Ini cara membuat karya mozaik. Berikutnya adalah cara membuat karya aplikasi ya. Nah, di sini siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kertasnya harus berwarna atau bisa juga memakai kertas bekas kalender adik-adik. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potong kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan gambar rancangan kalian. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Lalu tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika kalian menggunakan kain. Itu tadi cara membuat karya aplikasi. Adik-adik, kita akan membaca di sini tentang percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Ternyata seni rupa mozaik itu bisa juga untuk mendesain atau mendekorasi ruang tamu kalian. Nah, mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Nah, kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior bernama Alexey Steshak ya sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon seperti ini adik-adik. Coba kalian amati, sangat bagus ya gambar mozaiknya, seni mozaiknya ya. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexi ini terlihat dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Itu tadi adik-adik bahwa karya mozaik itu bisa mempercantik dekorasi ruang tamu kita. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik itu menggunakan aneka bahan. Bahan yang digunakan itu misalnya ada kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Nah, setiap jenis bahan itu akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karyanya juga berbeda nih adik-adik. Ada yang bertekstur halus, ada juga yang kasar. Nah, secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Setiap jenis tekstur itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya atau kegunaannya adik-adik. Kaca yang bertekstur halus itu bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan itu bertekstur kasar supaya tidak mudah licin dan kendaraan itu tidak mudah tergelincir adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan suatu percobaan. Pertama, siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-teman kalian ya. Lalu setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama.
Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Nah, kamu akan lebih mudah memegang yang bagaimana? Yang halus atau yang kasar, adik-adik? Di sini, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut akan dipegang. Sebaliknya, benda yang semakin kasar permukaannya akan semakin mudah dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda itu mempengaruhi yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu gesekan antara dua buah benda, adik-adik. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda yang lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek nih adik-adik, misalnya adalah gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah atau berjalan. Itu tadi masalah gaya gesek, adik-adik. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan rem sepeda motor atau mobil. Nah, manfaatnya apa? Dengan adanya gaya gesek ini pada rem ya, dengan ban sepeda atau ban mobil, itu akan menghentikan benda yang sedang bergerak. Mengapa permukaan ban kendaraan itu dibuat kasar, adik-adik? Nah, permukaan ban mobil itu dibuat kasar ya, ban mobil, ban motor, ban sepeda dibuat kasar dan beralur ini agar bannya tidak selip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan dan berhenti. Nah, di sini kenapa dibuat beralur dan kasar bannya itu untuk memperbesar gaya gesek, adik-adik. Jadi kalian tahu ya mengapa ban mobil, ban motor, ban sepeda itu harus kasar dan beralur. Bahkan kalau halus kita harus segera mengganti ban tersebut. Ya karena apa? Kalau itu halus malah akan menjadi licin. Kita bisa tergelincir ketika menaiki mobil, motor atau sepeda tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.